Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi yang pertama kali menemukan DK Channel di YouTube. Selamat menonton bagi teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video kali ini kita akan membahas dua saham. Yang pertama adalah BHIT, kemudian yang kedua nanti adalah MNCN. Namun sebelumnya jangan lupa tolong dibantu subscribe ya teman-teman, like, komen, dan share video ini. Semoga channel ini semakin berkembang ke depannya. Baik, kita mulai dengan saham yang pertama, yaitu adalah BHIT. Kalau kita lihat chartnya, perdagangan hari Jumat, ya itu masih bertahan di harga 57. Jadi sudah 3 hari ya, Rabu, Kamis, Jumat itu bertahan di harga 57. Kalau kita lihat MACD-nya, ini sudah reversal ya. Jadi sudah mengarah ke atas. Mudah-mudahan ini akan kembali uptrend. Untuk supportnya, BHIT ini sekarang support terdekatnya itu adalah di 56 ya. Sedangkan resistennya 59. Mudah-mudahan ke depan ini akan naik dan kembali ke atas 100 lagi. Jadi bagi yang masih nyangkut, ini tenang aja. BHIT ini bukan saham gorengan ya. Karena kalau kita bandingkan dengan harga right isunya, BHIT ini dipatok di harga 173. Jadi kemungkinan besar ya akan menuju ke sana. Tidak mungkin dong orang yang membeli right isunya rugi. Kemungkinan besar tentunya untung ya. Jadi ini kemungkinan akan kembali di atas 173 tentunya. Kalau kita lihat fundamentalnya, BHIT ini bagus ya. Pada kuartal 3 2021 itu sudah positif. Kalau dibandingkan dengan kuartal 3 2020 yang memang rugi ya, negatif, tapi di kuartal 3 2021 itu sudah menghasilkan net profit sebesar 347 miliar. Kemudian kalau kita lihat book value-nya itu adalah di harga 203. EPS 4, kemudian PER-nya 10,7 dan PBV-nya sangat kecil ya, 0,3. Total aset dari tahun ke tahun itu meningkat. Dari tahun 2020 kuartal 3-nya 57 triliun ya, meningkat menjadi 63,9 triliun. Jadi BHIT ini adalah perusahaan yang sehat ya. Kemudian juga kalau kita bandingkan antara kuartal 1, 2 dan 3 di tahun 2021, itu ada peningkatan asetnya 59, kuartal 1-nya 59,8, di kuartal 2-nya menjadi 61,5, kemudian di kuartal 3-nya meningkat menjadi 63,9. Equity-nya juga nambah 14,9, di kuartal 3 menjadi 17,4 ya. Jadi perusahaannya sangat sehat.
Jadi kalau ada yang nyangkut di Behit, tenang aja, jangan buru-buru cut loss dulu. Karena ini perusahaannya masih berkembang dengan bagus ya. Kemudian kalau kita lihat transaksi asing di saham Behit pada hari Jumat memang net sell ya, tapi tidak banyak. 133.000 lot. Kemudian kalau kita lihat broker summary-nya juga ini imbang-imbang ya antara buyer dan sellernya. Jadi kalau kita lihat kinerja dari perusahaannya, tidak mungkin Behit ini harga sahamnya gocap. Mungkin ini ya skenario saja, karena perlu kita ketahui bahwa publik itu pemegang saham terbesar dari Behit ini. Itu hampir 49,7%. Jadi mungkin ada skenario bahwa para retail dan investor kecil dipaksa keluar dari Behit. Sehingga nanti ya yang memegang saham Behit itu kembali adalah para retail atau bandar besar. Mungkin ada skenario seperti itu, kita nggak tahu. Tapi kita sebagai investor kecil jangan buru-buru cut loss dulu ya. Karena ini masih aman perusahaannya. Kita tunggu saja nanti akan rebound di harga minimal mencapai rek isunya itu di harga 173. Itu kalau menurut saya tentang Behit ini. Mungkin itu cukup untuk Behit. Kemudian kita lanjutkan saham yang kedua, yaitu MNCN. Kalau kita lihat daily chartnya, MNCN sekarang berada pada supportnya ya, itu di harga 910. Jadi boleh entry sekarang, tapi hati-hati saja. Kalau kembali di bawah 900, itu sebaiknya dibuang dulu. Jadi entry-nya bertahap. Mudah-mudahan ini lanjut lagi ke atas, melanjutkan jalur uptrend-nya. Resisten terdekatnya itu adalah 990 ya. Jadi itu secara teknikal dari MNCN. Kemudian kalau kita lihat fundamentalnya, MNCN ini juga bagus ya. Net profitnya juga meningkat dari kuartal 1 399M menjadi 1,1 T pada kuartal kedua. Kemudian kuartal 3 tahun 2021 sudah mencapai 1,6 T. Book value-nya di harga 1080. Kemudian EPS-nya 111, PER-nya 6,1, PBV-nya masih 0,8. Jadi masih murah lah untuk MNCN ini. Kemudian kalau kita lihat asetnya juga meningkat dari kuartal 1 ke kuartal 2. Kuartal 1-nya 19,6 T, kuartal 2-nya sudah mencapai 19,9, sedangkan kuartal 3 sudah mampu mencapai 20,1 triliun. Kemudian DER-nya juga aman ya, 0. ROA-nya, ROE juga besar ini. Jadi ini sangat bagus ya kalau secara fundamental dari MNCN ini. Kemudian kalau kita lihat transaksi asing di MNCN,
Ini perdagangan hari Jumat juga net buy sebanyak 3,6 juta lot. Kalau broker sumerinya MNCN ini juga net buy ya, dimana buyernya lebih besar daripada sellernya. Jadi mungkin itu aja 2 saham untuk analisa pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi ini adalah disclaimer on ya, jadi bukan mengajak untuk membeli. Mohon dianalisa kembali, keputusan membeli berada pada diri kita masing-masing. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.